Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka kelak dia akan bersama denganku di surga. Di dalam hadis ini sudah dengan jelas bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada umatnya, yaitu jika umatnya mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat tersebut akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Lalu bagaimanakah cara mencintai Nabi sehingga nantinya kita ini akan bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, hendaklah kita memperbanyak menyebut nama beliau. Bagaimana menyebut nama beliau? Yaitu adalah dengan memperbanyak solawat kepadanya. Karena orang yang banyak bersolawat dengan baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan jaminan mereka akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling berhak bersama denganku di hari kiamat kelak, kata Nabi, siapakah mereka? Aktsaruhum alayya shalah, yaitu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ingin bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, hendaklah kita memperbanyak menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan solawat kepadanya. Solawat yang dimaksud yaitu adalah mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah dengan senantiasa meneladani akhlak beliau baik dalam ucapan maupun perbuatan. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui, di antara tujuan baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini telah diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Innamal bu'istu liutammima makarima akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan di samping itu juga tentang akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu memuji dan mengagungkan beliau di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah tentang akhlak Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh, kata Allah, telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan jamaah sekalian, bagaimana cara meneladani akhlak beliau dalam ucapan dan perbuatan? Dalam ucapan yang dimaksud adalah hendaklah kita meneladani ucapan-ucapan beliau. Kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik ucapannya, orang yang paling bagus perkataannya. Dia tidak pernah mengatakan ataupun mengucapkan hal yang sia-sia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa, kata Nabi, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia selalu berkata yang baik, atau jika dia tidak mampu untuk berkata baik, hendaklah ia diam. Maksudnya adalah ketika kita berucap, hendaklah ucapkan yang baik-baik. Kalau kita tidak berucap yang baik, kita sering berdusta di dalam ucapan kita, maka yang jadi taruhan di dalam hadis ini yaitu adalah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kemudian di dalam perbuatan jemaah sekalian, bagaimana cara meneladani baginda Nabi Muhammad SAW di dalam setiap perbuatan yang harus kita lakukan?
yaitu adalah hendaklah kita sebagai umat yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik, sehingga dengan perbuatan tersebut orang-orang yang berada di sekitar kita tidak merasakan kejahatan dari apa yang telah dilakukan, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita juga merasakan aman ketika berada di dekat kita. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadih. Yang dikatakan seorang muslim, yang dimaksud adalah orang-orang yang dapat menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, jamaah sekalian, ketika kita ingin mencintai Nabi dan ingin bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga Firdausnya kelak, hendaklah kita meneladani beliau dalam ucapan dan perbuatan. Berucap yang baik-baik dan berbuatlah yang baik-baik, karena hal itu bisa membuat kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga Firdausnya kelak. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, cara mencintai Nabi agar bisa bersama dengan beliau di surga Firdausnya kelak, yaitu senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang telah beliau wasiatkan, yang mana kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatan nabi. Berpegang teguhlah kalian, kata Nabi, kepada dua wasiat yang aku tinggalkan. Apa dua wasiat tersebut? Yang pertama berupa kitabullah, yaitu adalah Al-Quran, dan yang kedua berupa hadis-hadis yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang telah disusun oleh para ulama menjadi sebuah kitab. Ketika kita ingin selamat di dunia dan ingin juga selamat di akhirat, serta ingin bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga Firdausnya kelak, hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kepada dua wasiat ini. Jangan melenceng dalam kehidupan kita, mengambil panutan, jangan melenceng dari Al-Quran dan hadis yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di sini, jamaah sekalian, menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi, yaitu dengan senantiasa menyebut namanya dengan bersolawat kepadanya, dan senantiasa meneladani akhlak beliau dalam ucapan dan perbuatan, dan selalu bertegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan memasukkan kita semua bersama orang-orang yang kita sayang dan orang-orang yang menyayangi kita ke dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.